Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Pak Budi dalam channel SDIT Salsabila 2 Klasman. Kali ini kita akan belajar tentang pengumpulan dan penyajian data materi pembelajaran matematika kelas 5 semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari nanti mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan anak-anak bisa update pembelajaran yang lainnya yang lebih menarik. Mari lanjut ke pembelajaran yang pertama. Apakah itu data? Sebelum kita masuk pada materi pengumpulan dan penyajian data, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya yang masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Metode atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data bisa menggunakan angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Paham ya anak-anak semuanya? Mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenal jenis data. Yang pertama adalah data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan. Seperti gambar di atas, anak-anak sedang mengukur tinggi badan dan berat badan. Data tersebut bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, paham ya anak-anak semuanya? Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sebagai contoh, salah satu guru sedang mendata golongan darah anak-anak di ruang UKS. Data tersebut diperoleh dari data yang sudah ada. Kemudian bisa dituliskan seperti ini. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pengumpulan data. Pengumpulan data ada 4 macam. Yang pertama, bisa dilakukan dengan tes. Yang kedua, bertanya langsung. Yang ketiga, isian singkat. Yang keempat, pencatatan langsung. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tes. Tes adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara memberikan soal-soal tes yang dikerjakan siswa untuk memperoleh data perkembangan belajar siswa. Seperti terlihat pada gambar, ada beberapa siswa yang sedang mengerjakan
soal ulangan matematika. Kemudian data tersebut bisa diperoleh sebagai berikut. Ini adalah beberapa nilai atau hasil ulangan matematika. Selanjutnya, yang kedua adalah bertanya langsung. Nah, bertanya langsung merupakan metode atau cara pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada seseorang terkait data pribadinya. Sebagai contoh, Budinda bertanya kepada anak-anak terkait hobi yang disukai diperoleh data berikut ini. Dari data gambar di samping, datanya diperoleh sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah isian singkat. Nah, isian singkat itu merupakan metode atau cara pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Seperti data berikut ini. Biodata peserta pemilihan calon pelajar pelopor keselamatan jalan tahun 2019. Ini adalah sebagai contoh saja ya. Baik, yang keempat adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan kemudian dicatat dalam lembar pengisian. Seperti contoh, pada gambar di samping ada salah satu anak yang sedang mengamati temannya yang menimbang berat badan. Hasilnya dapat diperoleh seperti berikut ini. Ya, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang penyajian data. Penyajian data adalah mengolah data yang sudah didapat atau diperoleh dari pengumpulan data ke dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Pada topik kali ini nanti yang akan dibahas adalah bentuk daftar, tabel, diagram gambar, dan diagram batang terlebih dahulu. Untuk diagram garis dan diagram lingkaran akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Masuk pada poin yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk daftar. Contohnya, dari 25 anak yang telah melaksanakan ulangan matematika, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil ulangan matematika dari 25 anak. Untuk lebih mudah, maka kita harus urutkan terlebih dahulu bentuknya dari yang terkecil. Karena di sini yang terkecil adalah 65, maka kita tuliskan 65 sampai terakhir yang terbesar yaitu 90. Kemudian dari data di atas kita akan bisa membacanya dengan mudah ya. Sebagai contoh nomor 1, nilai terendahnya adalah 65, betul ya. Yang kedua adalah nilai tertingginya adalah 90. Kemudian yang ketiga, banyaknya siswa yang memperoleh nilai 80 ada 7 anak. Coba kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Nah, dan seterusnya. Silakan anak-anak semuanya nanti bisa menuliskan keterangan dari data tersebut selain 3 poin yang sudah ada pada PowerPoint tersebut ya. Misalkan banyaknya siswa yang memperoleh nilai 90 ada berapa dan seterusnya. Selanjutnya adalah yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Sebagai contoh, Edo menuliskan golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu dari teman sekelasnya dan diperoleh data berikut. Nah, ini datanya seperti ini. Kemudian, dari data tersebut bisa disajikan ke dalam bentuk tabel.
Bentuk tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Seperti contoh yang sudah ada pada layar ya. Nah, dari kolom ini nomor nama siswa, golongan darah, sampai yang terakhir ini disebut kolom. Jadi ada berapa kolomnya? Ada 6 ya. Kemudian yang dari atas sampai bawah ini disebut baris. Nah, sehingga ketika sudah disajikan bentuk seperti ini akan lebih mudah cara membacanya. Seperti itu anak-anak semuanya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Contohnya, di dekat rumah Rangga terdapat lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi di bagian kolom jumlah ini ada ikon orang ya, sebanyak masing-masing tingkatan. Nah, cukup berbeda-beda semua ya. Nah, satu ikon orang ini mewakili 20 orang. Artinya kita bisa membacanya berdasarkan jumlah yang ada pada kolom tersebut. Pada poin A, banyak siswa TK adalah 20, karena di sini ada 8 ikon orang, maka bisa dituliskan 20 dikali 8, sehingga banyaknya ada 160. Yang kedua, yang B, banyak siswa SD ada 20 dikali dengan banyaknya ikon orang ini ada 10, maka hasilnya adalah 200. Yang C, banyaknya siswa SMP ada 20 dikali 5, sehingga hasilnya 100. Yang D, banyak siswa SMA adalah 20 dikali 6, hasilnya adalah 120. Nah, mengapa kok dibuat seperti ini? Agar dalam penulisan itu tidak terlalu banyak ya. Apabila misalkan satu ikon orang ini mewakili satu orang, kan jumlahnya jadi sangat banyak sekali, sehingga ini akan memudahkan dalam pendataan seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Fania mencatat profesi semua orang tua siswa di kelas 5 SDIT Salsabila 2 Klasmen. Setelah menanyai satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa sebagai berikut. Yang pertama, sebagai PNS sebanyak 8 orang. Yang kedua, TNI sebanyak 5 orang. Pedagang sebanyak 12 orang. Guru sebanyak 3 orang. Wira swasta sebanyak 2 orang. Ini masih data mentahnya ya. Nah, agar lebih mudah kita buat dalam bentuk diagram batang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, diagram batang terdiri dari garis horizontal yang mendatar ya, dan garis vertikal. Sebenarnya ini ada garis vertikalnya, cuman modelnya yang berbeda saja ya. Ini sebagai contoh kita akan lebih mudah dalam membaca. Semisal PNS, kita langsung tahu ya, berada pada angka 8. Kemudian yang beda lagi di bagian TNI. Ini berada pada angka 5. Nah, kenapa 5? Karena di bagian banyaknya orang tua siswa ini dituliskan rentang angka selisih 2 ya. Sehingga kita bisa tahu, kita urutkan dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Gitu anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi diagram batang. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada kali ini bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Silahkan dikerjakan latihan-latihan soal yang sudah Bapak Ibu Guru berikan pada web
website Salsabila. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.